tensor. Nah, di pertemuan terakhir kemarin kita bahas terkait dengan Kronecker delta ya. Delta Kronecker ya. Jadi di delta Kronecker kemarin kita bahas terkait misalnya delta J itu dia nilainya 2. Pertama dia 1, kemudian dia 0 ya. 1 ketika I sama dengan J, 0 ketika I tidak sama dengan J. Nah itu ya. Kemudian nilai ini bergantung indeks I dan J ya. Kalau misalnya indeks I hanya 2, 1 dan 2, ini berarti delta IJ, kalau kita buat dalam bentuk matriks, berarti ketika I sama dengan J, berarti nilainya adalah 1. Ini kan baris pertama, kolom pertama. Nah, ini berarti 1. Ini baris pertama, kolom kedua, berarti dia 0. Kalau di sini kan, jadi kalau kita bisa tulis, di sini I sama dengan 1, kemudian J sama dengan 1. Nah, kalau di sini, I sama dengan 1, J sama dengan 2. Nah, berikutnya, ini berarti di sini, I sama dengan 2, J-nya sama dengan 1. Dan yang terakhir, di sini, kita bisa lihat, I sama dengan 2, J sama dengan 2. Nah, ini. Jadi dia, maaf, 1. Ini 1. Nah, ini jadi dia matriks identitas yang nilainya pada diagonal itu 1, kemudian selain diagonalnya dia bernilai 0. Nah, kemudian delta IJ. Kemudian delta IJ itu nilainya sama dengan delta JI. Delta IJ sama dengan delta JI. Nah, kemudian ketika kita operasikan misalnya delta IJ, XI, XJ, nah ini kemarin terakhir, ini sama saja dengan XI, XI. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi linear dulu. Transformasi linear. Nah, kita tahu kalau tensor itu dia ada misalnya matriks ya, ada misalnya matriks, misalnya A, kemudian B, C, dan D. Ini dikatakan tensor, jadi matriks ini dinamakan sebagai tensor jika matriks ini mengikuti kaidah tensor yang salah satunya harus invarian terhadap
transformasi. Nah, jadi dia harus invarian. Invarian maksudnya adalah dia tidak berubah. Ini maksudnya adalah tidak berubah dia. Tidak berubah. Ya, contohnya kemarin, kalau misalnya awalnya kita di koordinat Kartesian misalnya, ada misalnya adalah suatu vektor, misalnya seperti ini, kemudian dia mengalami transformasi koordinatnya mengalami transformasi, koordinat yang baru misalnya saya koordinat yang barunya ini, misalnya ini ya. Nah, ini jadi misalnya ini adalah X, ini adalah Y, ini X aksen, ini Y aksen. Berarti kita lihat di sini, di dua koordinat vektor ini, misalnya nih, kita anggap sini titik 0, sini A, titik A, berarti ini adalah vektor OA. Nah, kita bisa lihat, vektor ini tidak berubah. Yang berubah adalah, kalau kita misalnya lihat di sini, terhadap yang hijau, komponennya adalah ini, kemudian terhadap yang merah ini, komponennya adalah ini. Jadi panjang vektornya ini tidak berubah, yang berubah adalah komponennya. Jadi pada transformasi ada dua ya, komponen, kemudian vektor basis. Ini kalau kita bisa lihat, ini bisa berubah. Kemudian namun nilai atau magnitudo dari vektor tidak berubah. Itu yang kita bisa lihat di situ ya. Jadi nilai vektornya atau magnitudonya dia tidak berubah. Nah, kemudian kalau misalnya kita masuk ke koordinat ya transformasi koordinat ya. Oke. Nah, sekarang kita misalnya masuk ke koordinat polar. Di koordinat polar misalnya, ini misalnya, di koordinat polar, misalnya adalah titik misalkan
Ini misalnya adalah titik P. Ini adalah X1 misalnya dari titik ini. Misalnya adalah X1. Kemudian ini adalah X2. Kemudian ini X aksen. X1 aja, X1 bar aja. X bar 1. Kemudian ini koordinatnya adalah X bar 2. Nah, ini titik ini berada pada titik X. Kita pakai indeks atas tadi, X2. Ini adalah X1, X2. Nah, ini berarti pada koordinat, biasanya kita namakan sebagai koordinat rektangular atau koordinat kartesian, sama aja. Nah, jadi maksudnya dia koordinatnya itu X ya, dan sumbu Y-nya dia ortogonal ya. Nah, di sini ini adalah yang bagian ini adalah perpindahan anggular. Perpindahan anggular. Nah, tentunya ini adalah dalam radian nilainya. Nah, kita bisa lihat di sini berapa nilai dari X. Nilai dari X1 bar itu adalah sama aja dengan akar dari X1 kuadrat X2 kuadrat. Ini maksudnya adalah indeks ya, bukan pangkat. Kemudian nilai X yang ini, jadi kita mau lihat di koordinat barunya ya. Jadi koordinat barunya nilainya berapa? X2 itu nilainya adalah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai X2 ini adalah tangen. Jadi kalau kita bisa dapatkan, kan ini adalah tangen X2. Nah, tangen X2 itu berarti adalah nilai dari X2 per X1. Berarti X2-nya adalah hakes tangen, kemudian X2 per, masih koordinat yang lama, X2 per X1. Nah, jadi ini adalah transformasinya. Kita anggap aja ini adalah TP. Jadi ini kita bisa lihat di sini, transformasinya adalah transformasi yang tidak linear. Yang linear itu maksudnya gini, kalau misalnya di sini adalah X2, kemudian di sini adalah konstanta misalnya, kemudian kita nyatakan dia sebagai X1, ditambah misalnya konstanta 1 misalnya, konstanta 2, X2, nah ini berarti namanya adalah transformasi linear. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nilainya dia tidak sebanding, ada faktor. Jadi mungkin di fisika matematik 1 saya pernah jelaskan, kalau misalnya dia yang namanya linear, dia harus mengikuti kaidah linear ya. Jadi perpanjangannya dia adalah, atau dia perubahannya adalah linear. Perubahannya linear. Jadi kalau misalnya 2 misalnya menjadi 4,
kemudian dia menjadi misalnya 8, kemudian menjadi 16, ini adalah linear. Jadi kalau misalnya kita anggap ini adalah nilai dari, kita mau cari persamaan dari sini, berarti kalau bisa kita bisa lihat di sini adalah 2, kemudian ini kan kemudian menjadi 4 ya. Dia menjadi 4 berarti 2 kali 2. Kemudian ini bukan linear, maaf. Misalnya 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, 10, 12. Ini kan berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6. Berarti kalau kita nyatakan ini sebagai nilai dari X-nya, yang bagian ini ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, kemudian 4-nya, 5-nya, 6-nya, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa nyatakan ini sebagai X-nya, ini adalah X-nya. Kemudian ini menyatakan gradiennya. Nah, jadi kan pengali atau gradien lah, pengali. Jadi misalnya ini berarti ini adalah kita mau tebak berikutnya, berarti Y sama dengan K dikali dengan X. Nilai K-nya ini adalah 2 untuk kondisi ini ya. Nah, ini dinamakan hubungan linear. Tanda lainnya kita bisa lihat di sini, ini pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi pangkat 1. Nah, itu dia linear. Nah, yang bagian ini kita bisa lihat di sini, nilainya atau hubungannya tidak linear. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya, lihat di sini. Pertambahan X dan X1 dan X bar tidak sebanding dengan X2 ini juga. Ini juga ada tangannya. Nah, jadi dia dinamakan sebagai transformasi linear. Jadi kita bisa sebutkan TP adalah transformasi non linear. Ya. Sehingga merupakan transformasi, istilahnya ya, mungkin kalian udah dapat di mekanika ya, curve linear, curve linear. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian kalau kita ditanya, ini kan transformasinya dari X2 ya, X1, X2 ke X, dinyatakan dalam X, bagaimana inverse-nya? Maksudnya kebalikannya. Kebalikannya kita bisa dapatkan nilainya X1, nilai X1 itu adalah X1, bukan aksennya, takutnya nanti dikira aksen. X1, kemudian cos, kemudian cos X2, kemudian X2 itu adalah X1 sinus, kemudian X2. Nah, ini dinamakan dengan inverse ya.
Oke, dinamakan dengan universe. Sekarang kita ambil contoh ya untuk koordinat silinder. Jadi koordinat polar ya. Sekarang koordinat silinder. Nah, pada koordinat silinder sebenarnya mirip ya dengan di koordinat polar ya. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan misalnya seperti ini, mungkin sini mungkin. Nah, misalkan seperti ini. Jadi misalkan titik misalkan koordinat lain misalnya siapa sih? Oke. Jadi misalkan ini adalah X1, dan di sini bisa X1 di sini. Oke. Nah, di sini ya kira-kira. Oke, ini adalah titik P. Kemudian di sini, dari sini ke sini adalah, kita anggap aja yang X3 ya. Ini X3, di titik awalnya X3, kemudian ini adalah X3. Ya, X3 sini. Kemudian ini kita X1, nah di bawah nol yang mungkin salah. Nah, misalkan ini adalah X1, kemudian di sini adalah X2 ya. Nah, di sini ya. Nah, dari sini ke sini adalah X3. Nah, jadi titik ini adalah P, kemudian X1, X2, X atas semua, X1,
X2, X3. Nah, kalau titik ini adalah X1, X2. Nah, sama seperti yang tadi, saya bisa nyatakan dari sini ke sini ini adalah X2 bar ya. Kemudian yang ini adalah X1 bar. Sehingga dari sini, saya tuliskan di sini saja, saya dapatkan nilai X1 bar itu adalah akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini sama saja seperti yang tadi ya, seperti halnya koordinat polar ya. Nah, ini adalah X-nya ini, kalau misalnya biasanya kita sebutkan sebagai R. Jadi kalau misalnya ada sebuah lingkaran, misalnya gini ya, lingkaran, yang biasanya itu, jadi kalau ada lingkaran seperti ini, nah biasanya ini adalah R. Nah, ini R. Ya, jadi kalau misalnya di sini adalah X1, di sini adalah X2, berarti kan ini R sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini kuadrat, berarti R-nya adalah akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Sama aja dengan itu. Kalau kita bisa lihat, nilai X3-nya tidak berubah. X-nya kita tetap tidak ada perubahan, sehingga X3 itu sama dengan X3 sebelum ditransformasi. Nah, kemudian nilai dari X2 tentunya sama seperti tadi. Kalau misalnya di sini kita nyatakan X2 ini adalah ini, X2 bar, berarti kalau di sini kita bisa tekan tangan X2, X bar 2 ya, itu adalah X2 per X1. Sehingga nilainya ini sama dengan yang di koordinat polar, ini adalah akar tangan dari X2 per X1. Ini maaf tadi ini salah nih, cos ini, cos hanya cos ini, cos X2. Oke. Ya, karena kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah X1, ini adalah X2, kemudian di sini adalah X bar 2 ya, yang ini. Ya, X bar 2. Kemudian yang sisi miring ini adalah X bar 1. Kalau ditanya berarti cos X2, ini kan berarti X1 per X bar 1. Sehingga kan dari sini kita dapatkan X1 adalah X bar 1 cos X bar 2. Nah, itu sebabnya tadi saya tuliskan nilainya seperti ini. Kemudian hubungan X2 dengan X1 itu adalah sinus. Berarti kan kalau di sini kita dapatkan sinus X2
X bar 2 itu kan berarti ini ya, X2 yang bagian sisi hadapannya. Berarti kan X bar 2 kemudian dibagi dengan X2. X1 maaf, X bar 1. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan ini adalah X2. Nah, dari sini kita dapatkan X2 itu adalah X bar 1 sinus X2. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan, kita nyatakan fungsi X bar itu dalam X1 ya, dalam X ini sebagai fungsi dari X1 dan X2, juga begitu juga dengan X bar 2 fungsi dari X1 dan X2, nah, dan sebaliknya X1 kita bisa nyatakan juga sebagai fungsi dari X bar 1, X bar 2, begitu juga dengan X1, X2, itu juga fungsi dari X bar 1, X bar 2. Nah, itu. Untuk yang ketiga, X bar 3 itu sebagai fungsi dari X3 dan inverse-nya juga sama. Inverse-nya berarti X3 sebagai fungsi dari X bar 3. Nah, itu. Jadi ini adalah kurva linear ya, karena dia tidak linear. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat bola ya. Koordinat bola. Ini sebenarnya sudah pernah mungkin di mekanika ya, jadi saya tidak perlu detail ya. Nah, jadi kita masuk ke koordinat bola. Nah, koordinat bola ya mirip sebenarnya seperti koordinat bola silinder ya, silinder. Jadi kita bisa gambarkan kembali. Seperti yang tadi gambarkan. Jadi berarti kita anggap tadi adalah X1, X1, X2, ini kita anggap sebagai X bar 2. Kemudian yang membedakannya jadi kita ambil di sini. Begini ya. Di titik ini kita anggap ini adalah X bar 1. Ini adalah X3 bar. Nah, ini X3 bar. Kemudian titik ini dengan
titik ini adalah X3. Oke. Lagi yang belum ya, X bar, X2. Nah, kemudian ini adalah X bar. Oke, X bar. Nah, ini X bar 1. Nah, itu sudah semuanya. Nah, sekarang kita lihat koordinat-koordinatnya. Berarti ini X bar 1 yang bagian ini. Nah, kita lihat di sini X bar 1 kan berarti nilai ini tambah ini ya. Nah, berarti X bar 1 itu adalah akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Nah, lihat di sini. Dari sini ke sini kan adalah yang ini, X1 ini sama X2 kuadratkan. Kemudian tambah ini. Nah, ini bagian ini. Kemudian nilai dari X2 nah, sama aja seperti yang tadi, arcus tangan dari X2 per X1. Nah, nilai dari X3 nah, kita tahu nilainya adalah, misalkan di sini adalah ini adalah X3 ya. Ini adalah X3-nya. X3. Kemudian sisi miringnya itu adalah X bar 1. Nah, ini adalah X3. Nah, ini maksud saya, ini saya cuplik yang bagian ini. Nah, dari sini kan saya bisa dapatkan cosinus X3 itu adalah X3 per X bar 1. Berarti ini berarti adalah X3 itu kan berarti arcus cos dari X3 per X bar 1. Nah, jadi ini adalah X3 dibagi dengan akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Nah, itu. Inverse-nya, inverse ya, inverse. Jadi kalian bisa cek ini inverse-nya. Sama seperti tadi caranya di koordinat polar dan koordinat silinder ya. Ini kan X1 kita bisa nyatakan dengan X bar 1 cosinus X2 sinus X3 X2 X bar 1 sinus X2 sinus X3. Nanti dicoba ya, ini jadi tugas ya. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, kalian bisa coba. Cosinus X3. Nah, ini adalah inverse-nya. Atau ini adalah TP inverse.
FV inverse. FV inverse. Oke. Nah, sekarang kita bisa buat secara formal ya. Kita misalkan lihat Jacobian ya. Jacobian. Secara formal kalau kita transport dari satu bentuk ke bentuk lain ya. Jadi kalau misalnya di sini secara keseluruhan kita bisa nyatakan koordinat baru I itu sebagai fungsi dari koordinat lamanya X1, X2, kemudian X3 dan Xn. Jadi kalau misalkan di sini adalah tau ini adalah transformasi Jacobian. Jadi misalkan di sini, misalkan transformasi dari XI ke X bar I. Nah, jadi kita bisa lihat Jacobiannya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara lengkap, kita ambil Jacobiannya. Berarti kan kalau misalnya XI itu kan adalah XI bar itu adalah fungsi dari X1. Jadi kita bisa lihat dari X1, X2, X3 dan seterusnya. Berarti kita bisa lihat di baris pertama itu adalah do X1 per bar do X1 do X bar 1 do X2 do X bar 2 maaf 1 do X bar 3 dan seterusnya sampai dengan do X bar 1 per do X do Xn. Kemudian ini adalah do X2, do X1, do X2, do X2, do X2, do X3, sampai dengan do X2, do Xn. Nah, kalau kita lanjut, ini jadi do X bar N, kemudian ini adalah do X1, do Xn, do X2, dan seterusnya. Sehingga ini adalah do X bar N per do Xn. Nah, ini adalah J bentuk seperti itu. Sekarang saya perkenalkan J bentuk seperti ini. Sama aja ya. Jadi ya, saya nyalakan. Ini tulisan biasa, ini tulisan sambung. Ini berarti determinan. Ini adalah determinan dari J yang di atas. Ini adalah matriks. Ini adalah nah itu ya, itu nilai dari nilai transformasinya. Jadi kalau kita melihat transformasinya, kita bisa lihat nilainya. Sekarang kita masuk ke
bagian yang diistilahkan adalah kovarian dan kontravarian. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kovarian dan kontravarian, di bagian ini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke istilahnya diistilahkan dengan tensor kovarian dan kontravarian ya. Oke, saya langsung di sini aja. Nah, ini saya udah buat catatan. Nah, jadi di definisi tensor sebelumnya, jadi kalau misalnya ada ruang berdimensi M, dia tensor itu dengan rank N, maka objek matematik yang memenuhi indeksnya itu adalah, ada jumlah komponennya itu adalah M pangkat N. Selain itu dia juga memiliki vektor basis ya, tiap komponennya ya. Jadi kalau misalnya dia tensornya rank 2, dia memiliki vektor basis dengan arahnya itu arah 2. Ya, kalau misalnya di vektor dia satu arah. Jadi kalau misalnya kita ingat kembali yang bagian dari stress tensor kemarin, kan dia P misalnya adalah X, misalnya. Ini berarti kalau misalnya kita ada bidang X misalnya di sini, ini bidangnya arah permukaannya adalah sumbu X, maka gaya yang dialaminya juga adalah arah sumbu X. Ini adalah gaya X. Jadi yang tekanannya adalah X, kemudian AX. Nah, ini menyatakan arahnya. Arah tekanannya ini adalah, jadi kalau misalnya kita lihat arah sumbu X, ke arah atas saja. Arah sumbu X, gayanya sebaliknya aja. Nah, seperti ini. Berarti dia arah sumbu X. Berarti ini gayanya. Berarti ini adalah arah sini X, kemudian arah di sini juga X. Itu namakan dengan X. Kemudian kalau misalnya dia PXY, itu berarti apa? Terhadap permukaan X, tapi gayanya dari arah Y. Nah, kita balik lagi ke bagian tadi ya. Kemudian akibat transformasi kita bisa lihat di sini, misalnya dia transformasi Kartesian ya. Misalkan kondisinya seperti ini misalnya di awalnya. Jadi kalau misalnya di sini seperti ini kondisi awalnya. Kemudian dia mengalami transformasi di koordinat baru, Y aksen dan X aksen. Kita bisa lihat di sini dia komponennya berubah dari 3 di sini menjadi 4. Dari 4 menjadi 3. Tapi kalau ditanya panjang vektornya berubah atau tidak? Ya sama. Jadi kalau di sini AB di sini ya, dia nilainya besarnya adalah 5. Di sini juga nilainya adalah 5 ini. Jadi tidak berubah. Jadi tensor itu dia mengikuti kaidah tensor yang invarian terhadap transformasi. Jadi tensornya itu invarian terhadap transformasi. Kemudian pada kasus yang lebih umum ya, transformasi koordinat berubah dengan 2 cara. Jadi transformasinya berubah dengan dua cara. Ada istilahnya dia dengan kovarian dan kontravarian.
Nah, pertama kita bahas dulu dengan istilah kontravarian. Nah, jadi misalnya seperti ini. Mungkin biar jelas saya tulis ulang aja. Jadi yang pertama kita bahas tentang kontravarian. Kontravarian maksudnya vektor dan basisnya itu dia bertransformasi berlawanan. Nanti kita bisa sebutkan. Misalkan di koordinat pertama itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan gini ya. Misalnya adalah Y, kemudian di sini adalah X. Kemudian di sini misalnya titik B, sini titik A, berarti ini adalah AB vektor. Kemudian di sini koordinat vektor basisnya adalah J, kemudian di sini adalah I. Jadi misalkan nggak persis 4 ini, tapi kita anggap aja 2, 3, 4. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah 4 vektor basis I, kemudian ini adalah 3. Jadi 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3. Nah, dari sini berarti kita bisa jadikan AB itu adalah 4I plus 3J. Nah, sekarang saya transformasikan ini pada koordinat baru. Saya copy dulu nih. Nah, jadi kita transformasikan bentuk ini. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, sekarang di sini sudah nggak 4 lagi skalanya. Nah, tapi di sini di aksen tentunya. Ini menjadi J aksen. Ini koordinat baru, Y aksen, ini adalah X aksen. Tapi di skalanya ini menjadi 2. Berarti ini 1, 2, ini 1. Jadi panjangnya ini adalah menjadi 2I. Jadi di sini kita bisa sebutkan I aksen sama dengan 2I. Nah, karena kalau yang skala yang pertama ini kan 4. Nah, sekarang jadi hanya 2. 2. Jadi di sini ini adalah nilainya ini adalah 2I aksen. Tapi 1I aksennya itu adalah, atau biar nggak rancu ya. Ini menjadi I aksen adalah 2I. Nah, dan dari sini ke sini ini panjangnya adalah ini 1, ini adalah 2, ini biar nggak rancu. Ini 1, 2, ini adalah 3. Jadi total dari sini ke sini adalah 2I aksen. Tapi tiap-tiap masing-masing 1I aksen itu adalah 2I. Jadi kita bisa lihat di sini tidak ada perubahan perbedaan yang dialami vektor AB
vektor AB jika koordinatnya berubah. Nggak ada. Jadi vektornya tetap aja. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama tadi dari sini ke sini, ya tidak berubah dia. Kemudian di sini kita bisa lihat jadi komponen vektor dari 4 itu menjadi 2. Kemudian basis vektor dari I menjadi I aksen sama dengan 2. Jadi kita bisa lihat di sini komponen dan vektor basis bertransformasi secara berlawanan. Dari 4 menjadi 2, dari 1 menjadi 2. Jadi dia sebenarnya secara esensi dia sama. Jadi dia disebut sebagai kontravarian karena dia vektor dan basisnya, komponen vektor dan basisnya dia berlawanan. Hal ini yang menyebabkan transformasi ini disebut sebagai kontravarian karena dia vektor basis dan komponennya bertransformasi secara berlawanan. Nah, ini tadi pertama dia 4 menjadi 4i menjadi di sini jadi 2. Kemudian vektor basisnya ya jadi dari i menjadi 2i. Itu yang disebut sebagai kontravarian. Contoh tensor kontravarian itu contohnya adalah perpindahan. Jadi contohnya ya, perpindahan. Kemudian kecepatan. Kemudian turun-turunannya, percepatan. Nah, sekarang kita masuk ke kovarian, tensor kovarian. Tensor kovarian. Kovarian tentunya vektor basis dan komponennya dia bertransformasi dengan cara yang sama. Kalau tadi kan berlawanan. Kalau ini sebaliknya dia dengan cara yang sama. Nah, sebelum kita bahas, sekarang kita bahas terkait dengan gradien. Nah, ini hanya review saja ya, gradien. Jadi gradien sendiri ini dia menunjukkan laju perubahan maksimum dan arah dari suatu fungsi. Jadi misalnya gradien dari f. Nah, f jadi misalnya dia sebagai fungsi dari x potensial misalnya ini x, y.
maka gradiennya adalah dou F, dou X, kemudian dou I ya, arah I, dou F, dou Y, nah, jadi kita pisahkan di sini adalah menyatakan laju perubahan maksimum pada arah I untuk yang X dan Y untuk yang J. Arah J untuk yang Y. Jadi kalau misalnya kita gambarkan satu-satu nilai ya, fungsinya, misalnya nilai F, nilai X, misalkan fungsinya seperti ini. Misalnya ini adalah dou F, kemudian ini adalah dou X. Jadi kita carikan dou F, dou X, ini arah sumbu X ya. Kemudian ini ya, dou F, dou X. Ini kalau analog yang sama dengan kalau misalnya ini kita ganti ini Y, ada Y, dan ini adalah Y, ini adalah dou F, dou Y. Nah, kedua ini menyatakan gradien dari F, dou F, dou X, arah I, dou F, dou Y, arah T. Nah, sekarang ada dua koordinat. Misalnya kan seperti yang tadi, kalau misalnya sekarang dia yang pertama ini adalah, jadi saya gambarkan ulang aja di sini. Mungkin ini tetap ini. Nah, misalnya sekarang di sini I aksen seperti yang tadi ya, ini menjadi 2I. Yang dari yang I menjadi I aksennya 2I. Tapi dia yang satu lagi koordinat J-nya tetap. Jadi koordinat J-nya tetap. Jadi ini adalah Y. Kemudian yang J-nya tidak berubah.
J. Nah, jadi koordinat yang ini di baru, ini berarti do F dari di sini. Di do F, kemudian do X aksen, kemudian I aksen. Kalau di sini, ini adalah do F, koordinat baru ya. Do Y aksen, J aksen. Nah, kita bisa lihat di sini, jika do X aksen menjadi setengahnya. Nah ini misalkan, ini kan do X ya, atau delta ya, do X aksen. Ini menjadi setengahnya. Tentunya do F, do X aksen karena dibagi, itu berarti menjadi, kalau setengah menjadi double. Menjadi double. Menjadi berlipat, lipat ganda. Kemudian I aksennya tentunya double. Tapi secara keseluruhan karena ini jadi double, secara keseluruhan dia saling menghilangkan. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, ini berarti jika basis jadi double, komponennya juga. Nah, inilah yang dinamakan dengan transformasi kovarian. Jadi transformasi ini jenisnya adalah transformasi kovarian. Nah, sekarang kita lihat keduanya ya. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, oke. Nah, sini. Saya copy aja langsung ini. Langsung saja saya tunjukkan di sini, bisa copy. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau misalnya saya punya vektor, misalnya adalah vektor A di sini, di vektornya. Nah, proyeksinya pada vektor basis, jadi proyeksinya ada dua. Ada proyeksi yang paralel. Nah, ini proyeksi paralel namanya. Kemudian, sini ya, paralel. Kemudian ada proyeksi yang tegak lurus. Saya gambarkan ulang biar bingung. Nah, jadi gini. Jadi kalau misalnya
awalnya seperti ini misalnya, ini vektor-vektor basisnya. Jadi misalnya ini adalah E2 bar, ini adalah E bar, E head ya, topi C cap. Nah, misalkan ini adalah vektor, kita bedakan warnanya. Misalkan gini. Nah, jadi ini ada dua proyeksi. Jadi kalau misalnya proyeksinya seperti ini, nah, ini proyeksi paralel. Jadi proyeksinya, jadi ini saya simbolkan dengan 2. Ini adalah vektor A-nya. Ini proyeksinya adalah 1. Kemudian proyeksi berikutnya, ini adalah proyeksi ke sini, tapi yang dia tegak lurus. Kita bedakan warnanya. Tegak lurus terhadap ini, tegak lurus. Juga tegak lurus. Ini kita misalkan ini adalah indeks bawah A2, sini adalah A. Nah, jadi indeksnya ini kita bisa sebutkan ini adalah indeks bawah 1. Kemudian yang satu lagi itu adalah indeks atas. Kemudian kontravarian itu berkaitan dengan proyeksi paralel. Kalau dia kovarian berkaitan dengan proyeksi tegak lurus. Jadi yang bagian ini kontravarian, yang hitam ya. Kemudian yang hijau adalah kovarian. Sehingga kalau dia kontravarian, kita bisa tuliskan dengan A yang tadi diproyeksikan pada dua sumbu. Kan vektor basisnya adalah E1 sama E2. Komponen-komponennya tadi adalah A1, A2. Ini namakan dengan kontravarian ya, bahasa Inggrisnya. Kontravarian. Satu lagi, kovarian. Kovarian berarti proyeksinya tetap ya E1 sama E2. Indeksnya sama-sama bawah. Nah, itu yang membedakan antara kovarian dan kontravarian. Ingat saja kalau indeksnya berlawanan berarti dia kontravarian. Kalau indeksnya sama ya, arah yang sama, bawah misalnya, maka dia kovarian. Untuk membedakan aja di sebenarnya. Sebenarnya indeks atas bawah itu sama aja maksudnya, tapi untuk membedakan di tensor kita biasanya nyatakan dia indeks bawah dan indeks atas ya untuk membedakannya. Oke.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, sedikit lagi ya kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Masih banyak ya materinya. Oke. Sekarang kita masuk berkaitan dengan hukum transformasi ya. Si lanjutan dari bagian ini ya. Berkaitan dengan hukum transformasi. Jadi misalkan kita memiliki fungsi fx ya, dan dia sebagai fungsi dari x1, x2, x3 sampai dengan xn. Nah, misalkan ini adalah fungsi ini adalah medan skalar. Nah, jadi dia berada pada koordinat x. Nah, jadi gradiennya, gradien dari medan skalar ini tentunya adalah dou f, dou x1, dou f, dou x2, dou f, dou x3 sampai dengan dou f, dou xn. Jadi dari sini kita bisa sederhanakan misalnya UI itu adalah dou F, dou XI dengan I-nya lebih kecil dari 1 sampai dengan 1 sampai dengan N. Nah, kalau dia bertransformasi, jadi fungsi ini bertransformasi dari koordinat XI menjadi X bar I. Jadi gradiennya menjadi dou F, dou X bar 1, dou F, dou X bar 2, dan seterusnya sampai dengan dou F, dou X bar N. Nah, sekarang kita definisikan yang baru, UI bar itu sama dengan dou F, dou X bar I, I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, kaitannya antara koordinat lama dan baru, misalnya U bar tadi, itu kan adalah dou F bar X bawah ya. Ini adalah dou F, dou X bar I. Kan berarti adalah turunan berantai ya, karena X bar ini adalah fungsi dari X, sehingga ini adalah dou X bar I, dou X bar I, kemudian ini adalah dou XI, dou X1, dou X1, dou X bar 1, tambah dou F, dou X2, dou X2, dou X bar 2, dan seterusnya.
Nah, jadi dari sini saya bisa nyatakan ini menjadi do F do X R do X R do X bar I. Nah, kan dummy index ini, jadi I-nya ini saya bisa ganti jadi R. Nah, ini saya sekarang misalkan ini adalah sebagai UR. Yang ini, jadi kita bisa katakan persamaannya menjadi U bar I itu adalah UR UXR UXI. Nah, jadi contohnya misalnya di sini adalah kecepatan. Jadi kecepatan misalkan ya. Misalkan kecepatan misalnya F sebagai fungsi dari X. Tapi X ini adalah F X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Berarti kecepatannya itu kita bisa nyatakan berarti do X1 do X2 waktu ya, do T do X2 do T do X3 do T dan seterusnya do Xn do T. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, berarti V-nya di sini adalah do Xi per do T dengan I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, dari sini kita bisa nyatakan transformasi dari koordinat. Jadi kita sekarang transformasi dari X I ke X bar I. Nah, dari sini kita bisa dapatkan V pada koordinat barunya itu adalah X bar 1 T X bar 2 T dan seterusnya sampai dengan do X N T bar. Nah, dari sini kita misalkan V atau tidak vektoris V bar aja. Nah, ini V bar, yang tadi V biasa aja. V biasa aja. Jadi kita bisa dapatkan V bar I itu adalah do X I per do T. V bar I itu adalah do X bar I per do T. Nah, kan dia sebagai fungsi dari bagian awal. Jadi ini transformasi berantai menggunakan aturan berantai, sehingga ini kita bisa tuliskan do X I do X1 do X1 do X1 do T
X bar 2, X2, 2 T sampai dengan X bar N, XN, XN, T. Nah, dari sini saya bisa sederhanakan, berarti ini adalah X bar I, XI, XI, T. Nah, sama seperti yang tadi, ini berarti kita bisa tuliskan sebagai U atau V lah. VR, VR, kemudian ini kita sebutkan sebagai X I, X R ya. XR, XR, T. Bukan, salah yang berarti ini adalah X I, ya tadi XR, XR, kemudian T. Nah, ini yang kita sebutkan sebagai PR. Berarti saya sebutkan ini berarti PR, XI, kemudian XR. Oke, saya rasa waktunya habis ya. Nah, nanti kita di pertemuan hari Rabu ya, kita akan bahas terkait dengan kontravarian ya. Kontravarian, turunannya. Jadi saya ulangi ya, jadi yang disebut sebagai kontravarian berarti dia vektor dan basisnya itu bertransformasi dengan cara berlawanan. Kalau dia kovarian berarti vektor dan basisnya bertransformasi dengan cara yang sama. Kemudian apalagi yang tadi itu berkaitan dengan koordinat. Jadi kalau misalnya dia hubungan antara koordinat baru dengan koordinat lama dia linear, kita namakan dengan transformasi koordinat yang kartesian ya atau linear. Kemudian ada juga hubungan antara koordinat lama dan koordinat baru dia non linear. Biasanya kita sebutkan dengan transformasi koordinat kurvilinear. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada yang mau tanyakan? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan di hari ini. Kita lanjutkan hari Rabu ya, di jam yang sama ya. Tapi udah masuk aktif berarti perkuliahannya luring. Terima kasih, saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.